Selamat malam, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita bertemu kembali di dalam renungan malam di permulaan dari minggu ini. Dan hari ini, hari Senin, ini sebetulnya masih boleh dibilang ini ya, apa itu Pentecost Monday. Kalau kemarin itu Pentecost Sunday, hari ini adalah Pentecost Monday. Jadi kita masih akan merenungkan bagian firman Tuhan yang ada kaitannya dengan Pentakosta. Menarik, bagian yang kita akan renungkan bagian ini justru diambil dari Perjanjian Lama, tapi secara tradisi ini ayat-ayat ini memang bisa dikaitkan dengan Pentakosta ya. Nah, kita melihat dari Numbers atau Bilangan pasal yang ke-11. Kita membaca Bilangan pasal ke-11 ayat 24 sampai dengan mungkin sampai dengan 32 gitu ya. Sebetulnya kalau mau komplit ya sampai 35, tapi untuk menghemat waktu kita sampai 32 saja. Saya membaca ya, Numbers atau Bilangan pasal 11 ayat 24 dan seterusnya. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Ayat 31 dan 32. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Angin itu ruah ya, bahasa aslinya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Mungkin satu lagi ya, 33. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati untuk renungan malam hari ini. Engkau hadir bersama dengan kami, memberkati hamba-Mu juga di dalam segala keterbatasan, ketidaklayaan. Tuhan memberikan kasih karunia-Mu, dan kami mohon supaya renungan malam hari ini sungguh menjadi berkat bagi kami semua, dan hidup kami boleh terus diubahkan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus yang bekerja melalui perenungan firman Tuhan. Kami memohon berkat dan anugerah Tuhan untuk kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, mungkin waktu kita membaca bagian ini, tadi kan saya sudah beri introduksi ya. Mungkin saudara bisa nangkep gitu ya, ini kaitannya dengan Pentakosta di mana. Mungkin saudara juga sudah bisa menebak gitu ya. Sebetulnya kalau dari teknik retorika yang lebih bagus,
Saya nggak boleh ngomong di depan ya, kalau ini ayat ada kaitannya dengan Pentakosta gitu, harusnya ngomongnya di belakang saja gitu. Well, tapi anyway, kita ini merenungkan firman Tuhan bukan bergantung kepada keindahan retorika kan ya. Enggak apa-apa juga sih kita kasih spoiler dulu di depan gitu ya, karena ini bukan film, ini perenungan firman Tuhan anyway gitu. Saudara melihat di sini ya, Musa itu seperti Kristus di situ. Ini benar-benar di dalam pengertian types ya di sini ya. Ini tipologi gitu yang menunjuk kepada Kristus. Saya pikir saudara bisa langsung mengerti ya apa ini artinya gitu. Karena di sini ya ayat 25 itu Tuhan ya turun di dalam awan berbicara kepada Musa. Lalu kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya, ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Bukankah ini sangat mirip ya saudara dengan cerita perjanjian baru ya? Mesias ya, Kristus itu adalah yang diurapi. Dia punya jabatan rangkap 3 ya. Sebagai yang diurapi, sebagai Mesias, sebagai Kristus ya. Dia adalah nabi, imam, raja ya. Di dalam hal ini eksklusif ya, saudara. Itu Kristus itu eksklusif di dalam hal ini. Tetapi ya saudara, kita tahu Pentakosta itu mengatakan, nah ini roh ini sekarang ya diberikan juga kepada umat Allah. Ya, jadi yang tadinya diurapi itu Kristus ya yang utama ya seperti di sini Musa kan ya. Tapi terus kemudian roh ini ternyata dibagikan juga kepada umat Tuhan, kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang pilihan. Demikian saudara kita bisa melihat ini apa kaitan yang cukup dekat ya saudara. Ini apa bagian ini dibaca sebagai semacam apa ya mungkin tanda kutip itu ya nubuatan tanda kutip ya, karena nggak terlalu jelas sih sebetulnya gitu ya, kepada Pentakosta gitu. For sure Musa memang adalah ini ya gambaran type yang cukup sering di dalam cerita ini, cerita itu sebetulnya memang menunjuk kepada Kristus. Bagian ini pun juga nggak salah kalau kita mengatakan Musa di sini apa menunjuk kepada Kristus. Tetapi ya bagaimanapun ada perbedaan jelas antara Musa dan Kristus ya. Dan yang saya maksud perbedaan di sini ya bukan hanya dalam arti bahwa ya jelas beda lah ya, Musa kan manusia biasa, Kristus itu kan sang logos yang menjadi daging, yang menjadi manusia. Maksud saya bukan hanya itu, saya itu jelas perbedaan yang kita nggak usah ngomong lagi ya, semua orang juga tahu gitu ya. Tapi ini saya, kalau saudara baca di dalam perikop di atas, ya, nah itu saudara membaca misalnya di dalam ini ya, masih dalam pasal yang sama, maksudnya bilangan pasal 11, itu saudara membaca di dalam ayat ke-14 ya, itu Musa itu mengeluh ya, saya, dia mengeluh gitu. Nah, dia mengatakan, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Saudara melihat di sini ya, ini ya Musa ada miripnya Elia ya, saya ada certain self pity ya sebetulnya gitu ya. Sebaiknya engkau membunuh aku saja. Tidak dapat saya seorang diri memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Ini jelas sekali ya, perbedaan dengan Kristus. Kristus nggak pernah mengatakan kalimat yang seperti ini. Kristus betul-betul menanggung semuanya. So di dalam hal ini sudah melihat Musa itu betul-betul bukan Kristus. Types iya, tipologi iya, kita bisa bicara itu ya. Tapi bedanya ya, ketidaksempurnaan Musa, kelemahannya Musa itu dibandingkan dengan Kristus di sini mencolok sekali gitu, sangat mencolok. Kristus bukan membagikan rohnya ya kepada saudara dan saya karena dia nggak tahan lagi, tidak dapat aku memikul tanggung jawab ini sendiri. Nggak ada itu bukan Kristus ya, bukan. Kita nggak membaca itu di dalam Injil manapun, tidak ada cerita itu. Pentakosta itu itu bukan karena Kristus nggak kuat lagi menanggung bebannya terlalu berat baginya, nggak pernah ada cerita itu di dalam Kristus. Tapi Kristus sungguh-sungguh memikul beban yang memang nggak bisa dipikul oleh siapapun. Di dalam hal ini sudah melihat kemuliaan Kristus yang jauh melampaui Musa, ya, sangat jauh melampaui Musa. Nah, tetapi ya saya di bagian yang lain ya ada bagian yang indah di sini Musa menyerupai Kristus ya. Ini saudara melihat di sini ada kemiripan ya antara Musa dan Kristus. Kalau tadi kan kontras sekali gitu ya. Tapi saudara melihat setelah di situ ada cerita yang mulai ayat 26 dikatakan ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan ya. Ini berarti bukan termasuk yang 70 orang ini ya.
bukan termasuk 70 orang yang di sekeliling kemah itu kan ya, tapi ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan ya, namanya Eldad, Medad ya, singkat cerita seperti tadi kita juga baca, ternyata mereka juga kepenuhan roh seperti nabi kan ya di tempat perkemahan. Terus kemudian ada Yosua ya, yang begitu giat gitu ya, ini apa? Begitu giat mendukung Musa ini yang loyalitasnya tinggi sekali gitu ya, saya ini apa? Sangat loyal kepada Musa gitu. Tapi keindahannya di sini ya, Musa nggak menikmati loyalitas itu, saya. Musa tidak menjadi tempted, tercobai, terus kemudian menjadi apalagi sombong, bangga, happy. Wah, ini memang ya benar-benar calon penerus yang luar biasa. Mati-matian gitu ya. Ini apa, taruh kepalanya untuk aku gitu misalnya ya. Nggak ada, itu bagian itu nggak ada gitu. Malah Musa di sini menghardik ya. Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ini kalimat korektif sebetulnya gitu. Kalimat korektif. Ini juga bisa menjadi koreksi bagi saudara dan saya kalau kita adalah pemimpin di gereja. Saudara, kita harus belajar seperti Musa di sini. Ada kepentingan yang lebih ya daripada loyalitas seseorang itu kepada kita. Gitu. Ada pekerjaan Tuhan yang bisa lebih daripada itu. Nah, saudara pernah membaca juga di dalam cerita Injil ada mirip seperti ini, ada orang mengusir setan dan sebagainya, terus kemudian murid-murid juga gusar. Orang di sana juga itu melakukan mujizat mengusir setan atau apa gitu ya. Terus kemudian nggak bisa begini, kita harus melarang gitu kan ya. Mirip ya saya dengan bagiannya di sini ya, mirip gitu. Yosua sepertinya juga gusar gitu ya. Yosua sepertinya nggak rela gitu. Tuanku Musa, cegahlah mereka, gitu. Cegahlah mereka. Maksudnya jangan sampai mereka mendapatkan roh gitu kan. Kalau yang 70 ini ya sudah kan mereka memang sudah mengitari ya, mengelilingi kemah. Ya oke lah, ini orang-orang yang loyal juga gitu ya. Tapi 2 orang ini siapa? Kita nggak kenal mereka loh. Ini siapa mereka? Cegahlah mereka. Mereka nggak termasuk yang 70 orang ini. Musa ini hatinya luas ya, betul-betul hatinya luas. Yosua di sini digambarkan hatinya agak sempit ya sebetulnya gitu. Menarik ya, saudara. Kalau dari bagian ini saja kita bisa belajar banyak ya orang. Saudara dan saya itu dipanggil untuk setia kepada Tuhan. Kita itu faithful kepada siapa sih? Faithful terutama kepada Tuhan. Kalau saudara faithful kepada manusia ya, nanti bisa sempit hatinya. Hatinya sempit karena saudara merasa saudara yang paling faithful gitu ya. Kalau lebih nggak hati-hati, ntar akhirnya jadi, saya bukan mengatakan Yosua seperti ini ya. Lebih nggak hati-hati lagi, nanti akhirnya jadi kayak cari muka lagi terhadap pemimpin dan sebagainya. By the way, saya nggak mengatakan Yosua seperti itu, saya nggak tahu gitu. Tapi yang jelas di sini memang ada gambaran kesempitan hati sih, terus terang saja gitu ya. Yosua berkata kepada Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Nah, reaksi Musa ya menarik ya, dia nggak terus tepuk-tepuk Yosua. Sudah terbukti memang loyalitasmu. Saya suka loh kalau diteruskan sama kamu. Memang kamu setia sekali gitu ya. Belain saya habis-habisan gitu misalnya kan ya. Well, itu bukan Musa sih, bukan. Musa kalau kayak gini jadi kayak ganggun gitu. Di dalam hal ini saya Musa betul-betul menyerupai Kristus. Ya, bagian ini adalah bagian yang kita mesti membicarakan secara jelas juga ya. Tadi kita memberikan kritik gitu. Musa beda banget dengan Kristus gitu ya. Dia merasa terlalu berat, Kristus nggak pernah seperti itu ya. Tadi kita sudah bicara. Tapi bagian ini saya, bagian ini Musa betul-betul menyerupai Kristus. Keluasan hatinya. Apa yang dijawab oleh Musa? Ya, tadi pertama hardikan teguran untuk Yosua. Tapi terus kemudian juga kalimat berikutnya. Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi. Bukan hanya 2 orang ini saja, Musa itu rela kalau seluruh umat Tuhan ya, seluruh Israel itu jadi nabi ya, mendapatkan roh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Andai kata saja kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi dan bukan hanya 70 orang ini saja, tapi dan bukan 70 plus 2, tapi seluruh orang Israel. Dan saudara perhatikan ya, itu betul-betul terjadi loh saya di Pentakosta. Di Pentakosta itu seluruh umat Tuhan menjadi nabi. Ya, ini ada bicara tentang common prophethood ya, seperti dinobuatkan oleh Nabi Yoel kemudian belakang masih dalam teologi perjanjian lama ya. Dan itu digenapi di dalam Pentakosta ya. Semuanya betul persis seperti yang dikatakan oleh Musa pasti nggak melihat Pentakosta. Mana bisa Musa mengerti Pentakosta? Terlalu jauh untuk dia. Gitu.
tapi dia sudah menuju ke sana gitu ya. Ini adalah seseorang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan, seorang yang sangat diberkati Tuhan, meskipun dia belum mengerti ya Pentakosta seperti saudara dan saya yang setelah Pentakosta kita jauh lebih mengerti di dalam hal ini. Dia belum mendapatkan wahyu itu, dia belum mendapatkannya. Tetapi dia bisa sudah mengantisipasi ya. Jauh sekali. Bahkan ini sebelum Yoel kan ya. Yoel masih lebih dekat dengan Pentakosta. Ini Musa lebih jauh lagi kan ya. Jauh sebelum Yoel, tapi dia sudah bisa mengatakan kalimat yang antisipatif, profetik ya, profetis kita mengatakan, bukan cuma sekedar antisipatif tapi profetis, bicara tentang Pentakosta di sini ya. Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi. Nah, di sini kita mesti mengatakan sekali lagi ya, Musa itu seperti Kristus. Ini betul-betul pemimpin yang hatinya luas, yang nggak ada iri hati, yang nggak akan insecure ya, yang nggak eksklusif ya, mau memonopoli ya pekerjaan Tuhan. Tidak, dia bersyukur, dia bersukacita kalau seandainya itu bahkan roh itu diberikan kepada lebih luas lagi ya. Pertanyaannya, saudara dan saya apakah juga memiliki hati yang seperti ini? Seperti Musa, seperti Kristus. Jangan kita menahan, menghalangi bahkan ya pekerjaan Tuhan, anugerah Tuhan karena kesempitan hati kita. Saudara, kita hidup di dalam dunia ini nggak panjang ya, singkat saja gitu ya. Jangan menyia-nyiakan kehidupan dengan kesempitan hati ya, akhirnya terus kemudian kita menghambat pekerjaan Tuhan. Akibatnya kita sendiri nggak bisa menjadi orang yang melihat pekerjaan Tuhan yang luas. Akhirnya kita lebih memperhatikan diri kita sendiri, lebih gampang terancam daripada bersukacita melihat ada orang-orang yang juga dibangkitkan Tuhan gitu ya. Itu lain banget ya di sini. Saudara melihat Musa dan Yosua di dalam bagian ini ya, saudara melihat lain gitu. Yosua somehow merasa terancam gitu ya. Tapi Musa tidak. Musa ini seperti Kristus. Nah, so di dalam bagian ini saudara, ya ini bukan kebetulan kita baca tadi ya, sampai dengan ayat 31 sebetulnya bisa dibaca sampai dengan ayat 35 gitu. Menarik, saya ada komentari mengatakan seperti ini, saya bahwa ini ya cerita ini ya, divine promise ini ya, somehow double sided, saya ada dua sisi gitu. Satu sisi kita tahu roh Allah ya, roh itu dibagi-bagikan ya kepada tua-tua, penatua yang 70 orang itu plus 2 itu tadi ya, ruah ya. Tetapi terus istilah yang sama, ini ruah juga ya, by the way ya. Lalu bertiuplah ruah yang dari Tuhan. Asalnya memang ruah itu bisa diterjemahkan angin, bisa diterjemahkan roh, bisa diterjemahkan nafas gitu ya. Ini istilahnya agak ambigu saya, tapi justru ambiguitasnya ini ya. Ini menarik gitu, karena kalau di dalam bahasa Ibrani hanya cukup pakai istilah ruah, tapi begitu diterjemahkan tadi dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya bahasa yang lain, langsung harus memilih mau pakai angin, atau pakai nafas, atau pakai roh gitu. Tapi di dalam bahasa asli sebetulnya pakai istilah ruah. Jadi di atas tadi ya, yang didistribusikan kepada 70 orang plus 2 tadi juga ruah, dan di sini juga ruah, lalu bertiuplah ruah yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut. Dan saudara tahu kan ya, ini cerita ini kemudian apa gitu. Ternyata Yesus ini ruah yang dari Tuhan ya. Ini terus kemudian mendatangkan ya phenomenally seperti kayak berkat, tapi sebetulnya karena ditanggapi dengan kerakusan itu sebetulnya jadi lebih mirip kutukan gitu. Nah, ini yang disebut dengan double sided ya, double sided. Di satu sisi ada cerita yang indah ya. Ada tua-tua ya 70 ya mendapatkan roh ya, dan bukan hanya Musa, ini cerita yang indah. Musa pun juga bersukacita untuk hal ini ya. Di sisi yang lain ya, ada penghakiman. Di sisi yang lain ada kecelakaan yang akan terjadi di sini ya. Jadi sama-sama ruah betul gitu ya. Tapi terus kemudian ini hasilnya, akibatnya itu sama sekali lain ya, sama sekali lain. Perikop yang di atas dengan perikop yang di bawah. Komentar ada yang mengatakan seperti ini, itu roh yang dibagi-bagikan itu ya, itu within the court of the tabernacle ya. Ini adalah
tempat area yang clean. Ini adalah area yang kudus, ya. Area yang apa ini, tahir, bersih, ya. Nah, terus sebaliknya ya ini apa, burung puyuh itu, burung-burung puyuh itu ada di luar, ya. Di luar perkemahan. Itu adalah zona yang dia diasosiasikan dengan ya uncleanness, ya, bahkan kematian gitu. Ketidaktahiran, ya, dan juga kematian jatuh di sana. The gift of the Spirit, ya, yang untuk 70 penatua plus 2 itu tadi, ya, itu menarik orang untuk datang kepada Tuhan, ya, menikmati Tuhan. Burung puyuh, ya, begitu jatuh itu membawa mereka kepada kematian. Mereka terbuang dari hadapan Tuhan. Menakutkan, ya, waktu kita memikirkan bagian ini, khususnya juga waktu dikaitkan dengan Pentakosta. Pentakosta itu juga kita percaya double-sided, ya. Pentakosta itu apa sih? Pentakosta, ya, itu adalah Roh Kudus, ya, menarik orang kepada Kristus yang diutus oleh Bapa, ya kan, ya. Tapi ya, ada yang menolak. Ada yang menolak, ada yang mengeraskan hati. Stefanus berkhotbah, ya, itu mengeraskan hati, ada yang mengeraskan hati. Jadi berita Injil, Kristus waktu diberitakan, ya, waktu firman Tuhan diberitakan, waktu pengenalan akan Allah itu diajarkan, ada orang yang datang kepada Allah dan mendapatkan berkat, ya, menikmati Allah. Ada orang yang terus mengeraskan hatinya dan masuk ke dalam kebinasaan. Seperti cerita burung puyuh ini. Bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Bertiuplah ruah yang dari Tuhan asal. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut. Hati-hati, ya, ini apa bagian ini, ya. Ini kalau saudara membaca di dalam cerita sebelumnya kan, ini kan orang Israel itu kan memang ini, ya, Pak, maksa gitu somehow, ya. Mereka terus kepingin makan daging, mana dagingnya gitu. Akhirnya terus kemudian Tuhan, ya udah, you mau daging, oke, ini burung puyuh, ya. Burung puyuh diberikan, dikabulkan somehow. Yang mengabulkan siapa? Bukan setan, yang mengabulkan itu Tuhan. Ini yang meniup, ini adalah ruah yang dari Tuhan. Yang meniup bukan setan, bukan. Ruah yang dari Tuhan, ya. Ini istilah yang sama, dipakai dengan ruah yang terus dibagi-bagikan kepada tua-tua bangsa. Ini istilah yang sama, ruah yang dari Tuhan itu mendatangkan burung puyuh, tapi ini bukan berkat, ini adalah kutukan sebetulnya. Sulit, ya, saya merenungkan bagian seperti ini, ya. Kita sukanya berita-berita yang berkat, terus Tuhan apa menyertai kita gitu, ya, berpihak kepada kita gitu, ya. Oh sudah, kalau Tuhan bekerja itu double sided seperti ini, ya, double sided. Ada yang di kanan, ada yang di kiri, dipisahkan, terjadi pemisahan. Ada orang yang rendah hati, ada orang yang bertobat, ada orang yang terharu, ada orang yang menerima Tuhan, ada orang yang terus mengeraskan hatinya, nggak ada pertobatan di dalam kehidupannya. Saudara perhatikan di dalam perikop ini, ya. Saya membaca di dalam ayat ke-32, ya. Sikap daripada ini orang-orang Israel di sini. Dikatakan, lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Saudara perhatikan, sepanjang hari, ya, sepanjang malam, sepanjang hari lagi esoknya, ya. Berarti apa, ya, tepat yang dikatakan dalam ayat ke-34, memang betul, ya, ini di sini. Akhirnya orang-orang ini kena tulah, ya. Kenapa, karena orang-orang ini bernafsu rakus. Serakah, greedy, ya. Gluttony, ya. Lust, ya. Ini ya satu paket lah, ini apa? Carnal desire. Dikuasai oleh ambisi, ya, kerakusan, keserakahan yang berdosa. Lalu bertiuplah ruah yang dari Tuhan. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut. Lalu apa, berkat? Bukan berkat, Ini tulah ternyata, ya.
Maka saudara, kita mesti mempunyai hati yang takut dan gentar ya waktu kita berurusan dengan Roh Kudus. Ya. Roh itu adalah roh yang menghanguskan juga. Ini bukan roh yang kita bisa permainkan. Saudara salah kalau saudara berurusan dengan Roh Kudus, saudara pikir saya pasti akan menerima yang baik saja. Kalau kita nggak sungguh-sungguh bertobat, kalau kita nggak sungguh-sungguh menghargai, menyembah, beribadah, takut dan gentar, lalu terus kita memperlakukan ya Roh Kudus seperti itu, ini ada bahaya, Pentakosta itu good news ya bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang menerima ya berita Injil. Tapi Pentakosta itu menjadi kecelakaan bagi Ananias dan Safira kan. Sudah membaca di dalam cerita Kisah Para Rasul, itu menjadi kecelakaan bagi orang-orang seperti itu. Dan ya ada cerita-cerita yang lain lagi gitu di dalam Kisah Para Rasul. Nggak semuanya cerita tentang orang-orang yang memberi diri dibaptis, menerima Yesus, terus kemudian ya ditambahkan kepada jumlah orang percaya. Bukan cuma itu ceritanya di dalam Kisah Para Rasul ternyata gitu. Jadi saudara melihat di sini apa yang dicatat di dalam Numbers, di dalam kitab Bilangan ya. Ini pattern-nya juga kita bisa melihat ini juga profetis juga termasuk ya untuk Pentakosta. Lalu bagaimana ya, saudara dan saya kita minta belas kasihan Tuhan ya, supaya Tuhan jangan bangkit murkanya. Seperti ditulis di dalam 33. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Menakutkan ya, jangan kita membangkitkan murka Tuhan. Mari kita belajar. Seperti Musa, ya, keluasan hatinya, bagaimana dia melihat pekerjaan Tuhan, itu lebih penting daripada apakah orang itu loyal, setia kepada dia. Itu nggak terlalu penting untuk Musa. Yang lebih penting adalah bagaimana Tuhan itu bekerja. Mari kita belajar seperti Kristus, Kristus yang juga membagi-bagikan rohnya bagi jemaatnya. Ya, bukan berarti kita terus kemudian membagikan roh seperti Kristus, bukan itu maksud saya. Tapi di dalam arti keluasan hatinya. Life is about sharing. Life itu bukan tentang surviving, bukan tentang survive, bukan. Saudara bukan trying to survive, bukan. Orang-orang yang trying to survive itu biasanya hatinya sempit, sempit karena mereka trying to survive. Selalu lihat orang lain sebagai ancaman dan sebagainya gitu ya. Nggak ada keluasan hati ya. Kristus tidak seperti itu. Mari kita minta pertolongan Tuhan, minta Roh Kudus supaya kita hari demi hari boleh semakin menyerupai Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan, untuk firman Tuhan yang kami bisa baca bersama-sama. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menghidupkannya di dalam hati, pikiran kami, kehidupan kami. Kami bisa belajar dari kekurangan maupun juga dari kelebihan dari Musa. Dan khususnya kami boleh melihat pribadi Kristus yang juga dinyatakan di dalam bagian ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami yang lemah ini. Ampuni segala dosa, kesalahan kami, dan kami memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tidak bangkit murka-Mu, tetapi Engkau boleh melibatkan kami di dalam pekerjaan-Mu yang besar itu. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih Tuhan demi Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. Selamat malam saudara-saudari sekalian, Tuhan memberkati kita semua.